Ayo teman-teman, follow akun TikTok dan subscribe channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang Cilacap. Semoga kamu rezekinya makin lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bi maqdatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para sepuh kini sepuh, para kiai, para ulama, para nyai, ingkang kami hormati segenap kepengurusan takmir Masjid Baitul Mutakin Sampang. Yang kami hormati pula para hadir, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya masih merasakan berbagai macam kenikmatan, keanugerahan, pemberian Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa fisik maupun non fisik, bisa berupa jasad maupun jasma ruhaniyah. Di antara kenikmatan fisik yang paling dekat kita nikmati adalah sehatnya badan, lancarnya nafas kita, terangnya otak kita, dan fasihnya mulut kita. Mudahnya kita untuk berpindah tempat dengan kaki kita, dan mudahnya kita mengambil dan meminta sesuatu dengan tangan kita. Inilah nikmat yang paling dekat dan paling dohir yang paling dapat kita rasakan. Dan dari berbagai macam nikmat dari seluruh anggota badan tubuh kita itu semuanya, di manakah titik yang telah panjenengan semuanya syukuri? Alhamdulillah tangan saya masih bisa megang. Alhamdulillah kaki saya masih bisa lurus dan bengkok. Sila. Alhamdulillah mata saya masih bisa melihat walau dengan kacamata. Nikmat-nikmat inilah yang sebenarnya secara sadar tidak sadar manusia harus mengucapkan rasa syukur, mengucapkan betapa Tuhan yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat kasih sayangnya memberikan segala kenyamanan, kemudahan dalam hidup bagi diri kita semuanya. Wajib bagi kita untuk menyatakan rasa syukur ini biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya lantunan sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan dasar dalam kehidupan manusia seutuhnya, bahwasanya secara hati nurani
secara asasi manusia itu wajib mempercayai Zat Sang Maha Pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali. Kita akan membuka kajian tentang akidah kita, akidah Islamiyah, yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya kitab yang kami bacakan adalah kitab yang sangat ringkas, yang sangat kecil, tetapi berisi tentang berbagai macam keyakinan-keyakinan di dalam keagamaan Islam kita, yakni al-aqidah al-islamiyah. Karanganipun panjenenganipun Romo Kiai Bisri Ibnul Hajj Marghubi saking Indonesia mawon niki. Dados kiai-kiai kita, kiai Indonesia, kiai tanah Jawi menika kiai-kiai sing sajane yo hebat-hebat. Hebat ing dalam ilmu akidahipun, hebat ing dalam ilmu Quran hadisipun, atau ilmu lintunipun. Mulanipun kula panjenengan sebagai bangsa Indonesia harus merasa bangga kepada apa yang dimiliki oleh kekayaan sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya yang ada di Indonesia ini. Para hadir, para sederek, para pendengar, ditambah lagi ini para netizen seniki jere istilahnya niki. Yang berbahagia, alhamdulillah, pembicaraan tentang kajian akidah ini yang pertama adalah bertemakan tentang ma'rifatullah ta'ala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab ini diterangkan pendekatan yang diikuti oleh kitab ini adalah pendekatan tanya jawab. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah ta'ala. Soal, apakah alladzi zat yajibu yang wajib, alladzi sesuatu yajibu yang wajib fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah ta'ala. Sebenarnya haknya Allah yang wajib itu apa sih? Soal sudah kemudian dijawab yajibu wajib fi haqqihi, di dalam haknya Allah ta'ala, maha luhur Allah. Apa yang wajib? Isruna, 20. Apanya yang 20? Sifatan, sifatnya. Wajib bagi Allah 20 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wahia, sifat yang 20 itu al-wujudu wujud, wal qidamu qidam, wal baqa'u baqa', wal mukhalafatu lil hawadisi, al mukhalafatu lil hawadis, wa qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi, wal wahdaniyah, wal qudrah, wal iradah, wal ilm, wal hayah, wasam'u wal basar wal kalamu, wa kunhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Niki dados sampun populer di antara kita semuanya bahwasanya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 20. Dan kita semuanya mengamal, mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah sudah hafal semuanya. Saya lanjutkan soal, apakah al-mustahilu, sesuatu yang mustahil fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala? Jawab, yastahilu, mustahil fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala. Apa yang mustahil? Isruna, 20 juga. Apanya? Sifatan, sifatnya. Sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala juga ada 20. Yang wajib ada 20, yang mustahil juga 20. Yastahilu, mustahil fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah ta'ala.
Isruna sifatan, 20 sifatnya. Wahia, maka yang dimaksud dengan 20 sifat itu al-adamu adam, wal hudusu hudus, wal fana'u fana, wal mumasalatu lil hawadisi mumasalatu lil hawadis, wal ihtiyaju ila mahallin aw muhdisin al ihtiyaj, wa ta'addud wal ajaz wal ikrahu wal jahlu wal mautu was samamu wal ama wal bakamu wa kaunuhu ta'ala ajizan aw mukrahan aw jahilan aw mayyitan aw asamma aw a'ma aw abkama ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira. Maka jauhlah Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat mustahil itu, karena Allah maha tinggi, maha besar. Para hadir kaum muslimin muslimat, para pendengar ingkang kawula hormati, jadi ada 20 sifat yang mensifati Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat wajibnya yakni 20, dan di dalam sifat mustahilnya juga 20. Saya akan menjelaskan secara global sifat-sifat 20 baik yang wajib maupun yang mustahil. Karena yang wajib itu jelas kebalikan daripada mustahil, dan mustahil itu pasti kebalikan daripada yang wajib. Sifat yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Setiap manusia memiliki sesuatu yang diidolakan. Itu pasti ada yang diidolakan. Dan yang diidolakan itu harus ada. Jadi sesembahan di dalam bahasa lainnya itu janjane artinya idol niku. Idola-idola itu sesembahan janjane secara bahasa artinya. Makanya kita, anak-anak cucu kita harus berhati-hati kita terhadap perkembangan zaman kekinian lah niku. Apa-apa idola lah niku. Secara bahasa idola itu artinya sesembahan lah niku. Makanya harus hati-hati. Idola yang dimaksud jangan sampai kepada idola yang di dalam hati, yakni menyembah sesuatu yang wajib disembah lah niku. Jangan sampai ke sana arahnya. Sifat yang wajib pertama wujud. Mustahilnya Adam. Adam itu tidak ada. Sungguh sangat logis ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan itu harus ada. Dan apa manfaatnya bagi kita menyembah Tuhan kalau Tuhan itu tidak ada lah niki. Jadi sifatnya Tuhan wajib adanya. Nah nih, bagi kita yang hidup di dunia akhir zaman ini juga harus hati-hati. Wonten lagu judulnya God is dead. Lah niku orang medeni. Tuhan sudah mati lah niku. Naudzubillah pokoknya. Pokoknya kudu hati-hati lah. Terutama kepada generasi muda niki, senang lagu Inggris yang ngono, senang lagu Arab yang ngono, tapi yang mandan ngerteni maksudnya apa? Ben ora salah. Nah niku. Ora salah melu. Nah, niku. Itu sifat yang pertama wujud, wajibnya, mustahilnya Adam. Kemudian yang kedua adalah al-qidam. Sifat mustahil daripada al-qidam itu adalah hudus. Qidam itu sesuatu yang terdahulu. Terdahulu itu artinya tidak ada yang mendahuluinya. Sedangkan lawan katanya adalah al-hudus. Hudus itu artinya sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Itu pasti bukan Tuhan. Nah, ini bedanya Tuhan dengan yang tidak pantas dituhankan. Tuhan itu harus qidam, terdahulu.
wujud adanya Tuhan itu adalah sesuatu yang terdahulu, paling terdahulu, dan tidak ada yang mendahuluinya. Jikalau di antara kita umat manusia kok menyembah Tuhan yang tadinya tidak ada kok jadi ada, terus dianggap Tuhan, pasti itu bukan Tuhan. Nah, ini pasti itu bukan Tuhan. Bisa dipahami nih, nggih? Nah, itu Tuhan itu pokoknya adanya dari terdahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Kok ada di antara kita umat manusia menyembah Tuhan yang tadinya tidak ada menjadi ada, kok dijadikan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Yo. Contoh sing paling gampang, kayak zamannya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim Azar niku tukang gawe patung. Ternyata patung sudah jadi, sing disembah patungnya. Kenang apa orang nyembah ramaku sisan sing gawe lah niku. Kenapa tidak nyembah ayah saya yang bikin patung, yang bikin Tuhan lah niku. Niku contohnya, terus jadi patung itu tadinya tidak berbentuk patung alias tidak ada, setelah menjadi patung ada rupa dan bentuk, kok disembah jadi Tuhan. Itu pasti bukan Tuhan. Demikian juga pengalaman Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Beliau menyangka bahwasanya bintang-bintang inilah Tuhan. Ternyata bintang itu tenggelam. Bintang itu hilang sirna. Padahal Tuhan harus tidak hilang, harus ada terus. Nabi Ibrahim pol-polem melihat matahari yang paling besar. Nah itu, hadza akbar, ini lebih besar. Ternyata matahari pun sirna, tenggelam. Nah, akhirnya Ibrahim menyerah, saya tidak akan menyembah sesuatu yang tenggelam dan hilang. Nah, sidane niku sing kula panjenengan baca ketika sholat, inni wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Sungguh aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhan yang telah menciptakan langit ini semua dan dunia. Nah, niku. Wes intinya menyembah kepada yang menciptakan ini semua. Itulah ajaran Islam dari zaman Nabi Adam dumugi seniki, untuk menyembah Tuhan yang Esa, Elohi Ehad. Nah, niku Tuhan yang Esa. Nabi Musa nggih kados niku boleh marahi, Nabi Isa nggih kados niku boleh marahi, Nabi Muhammad juga seperti itu. Makanya di dalam salah satu Qauliyah Allah di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad membacakan surat itu mengajak kepada seluruh manusia untuk ila kalimatin sawa. Mari kita bersatu kepada satu kalimah yang sama. Kalimah yang dimaksud adalah bahwasanya kita menyembah Tuhan yang satu. Intinya niku. Jadi seluruh nabi, rasul dari awal sampai akhir, sampai kita hidup sekarang, sudah nggak ada nabi rasul dan kita pengikut nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ketika kita cerita tentang akidah, keyakinan, penyembahan, maka penyembahan yang benar menurut akal dan nas-nas keagamaan, Tuhan itu satu. Nah, itu kesimpulannya. Kita lanjutkan. Wal baqa'u baqo. Mustahilnya baqo fana. Baqo itu kekal, abadi, sekekal-kekalnya. Surga kekal, neraka kekal, alam kekal. Tapi kekekalan itu semuanya itu kekekalan sebagai makhluk yang bukan kekekalan mutlak. Kekekalan mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita ada, Allah ya seperti itu. Sesudah kita ada, Allah ya seperti itu. Ketika kita nanti menghadap kepada Allah, Allah juga seperti itu. Nah, seperti itu seperti apa? Tidak perlu difikirkan, tidak perlu dibayangkan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti segala sesuatu. Padahal bayangan kita, ungkapan hati kita, segalanya adalah sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita rasa, dan lain sebagainya. Dan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulitnya di sini. Pokoknya Allah tidak seperti sesuatu yang diciptakan itu. Wajibnya bahwa Allah itu kekal, dan mustahilnya adalah fana. Fana artinya rusak, binasa, sirna. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bersifat kekal. Sedangkan segala sesuatu selain Allah pasti fana. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di atas bumi pasti akan sirna. Menungsa yo arep sirna, akan binasa juga. Alam dunia pun akan binasa. Segala sesuatu yang baru pun nantinya akan rusak. Makanya kita kadang mengenal kata-kata istilah dimakan zaman. Anak zaman bisa mangan. Dengan punya pakaian, pakaiannya tergeletak di suatu tempat sampai 1 abad ke depan sudah dimakan zaman lah niku. Pakaiannya bisa jadi debu misalnya. Lanjut sifat berikutnya, al-mukhalafatun lil hawadis. Mukhalafah. Mukhalafah itu artinya beda. Lil hawadis, kepada sesuatu yang baru. Allah itu pasti beda dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini biasanya ditafsirkan dengan ciptaan-ciptaan Allah itu semuanya. Pasti beda Allah dengan ciptaannya. Karena wajibnya harus beda, maka mustahil bagi Allah kok sama dengan makhluknya. Bahasa Arabnya mumasalatul lil hawadis. Mumasalah. Seperti misalnya barang-barang yang baru itu. Nah, nih. Mukhalafatul lil hawadis. Allah wajib beda dengan makhluknya. Kalau Allah mumasalatul lil hawadis sama dengan makhluknya, pasti itu bukan Tuhan. Nah, nih atas niku. Jikalau apapun Tuhan kita kok disifati sesuatu yang mustahil, pasti itu bukan Tuhan. Rumusnya niku kok. Pasti itu bukan Tuhan. Sifat berikutnya, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu, berdirilah Allah binafsihi, dengan sendirinya. Tuhan itu mandiri secara mutlak, adanya tidak diadakan oleh siapapun, pun tiada akan tidak ada. Dan itu mesti anak terus maksudnya pun. Allah sebagai Tuhan kita wajib memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh bantuan yang lainnya, karena selain Allah tidak ada yang seperti Allah. Nego. Masyiwallah huwal makhluk. Apa bae sing sak lintune Gusti Allah ya makhluk. Allah itu al-khaliq, pencipta. Seliyane pencipta ya yang diciptakan lah niku. Pokoke sing bedana niku. Allah pencipta. Selain Allah yang diciptakan Allah. Pasti tidak sama. Allah adanya dengan dirinya sendiri.
Sedangkan selain Allah adanya karena diadakan. Pol-pole yang maha mengadakan ya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Sifat berikutnya adalah wahdaniyah. Wahdaniyah niku wahid, satu. Allah itu harus satu. Nah, lawan katanya satu atau mustahil bagi Allah itu ta'addud. Ta'addud itu artinya berbilang. Ngada ya'uddu. Nah, artinya wilang-wilangan, berbilang. Maksudnya berbilang ya siji, loro, nah niku. Halo, apa dan seterusnya. Artinya lebih dari satu. Hal ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya yang kurang lebih artinya jikalau Tuhan itu ada dua, maka rusaklah dunia. Nah niku. Nek sing dianggap Tuhan sang pencipta kok ada dua, maka rusaklah dunia. Artinya rusak sebelum kiamat lah niku. Artinya Tuhan yang satu pengennya kebaikan cuma untuk orang-orang yang baik saja. Tuhan yang satu malah kebaikan itu kalau bisa melimpah kepada orang-orang yang tidak baik juga lah niku. Sidane gotot-gototan, akhirnya antara orang baik dan orang jahat tidak bisa bersatu, akhirnya dunianya itu rusuh, misalnya kayak gitu. Karena apa? Karena ada dua keputusan yang saling bertolak belakang. Nah, angger Tuhan kok dua, pokoknya itu berarti sudah menyamai dengan manusia, dengan makhluknya. Itu pasti bukan Tuhan, intinya kayak gitu. Tuhan harus satu. Wajib satu. Sebagaimana biasa dalam muamalah kita antar manusia, setiap otak pasti beda pendapatnya. Wong menungsa satu manusia juga pendapatnya satu. 10 manusia ya pendapatnya 10 dan itu. Padahal alam jagat raya seisinya, dunia raya, angkasa raya ini semuanya, kalau tidak diatur oleh yang maha satu, maka rusaklah. Keteraturan yang luar biasa, sistematiknya ini, maka berbenturanlah. Nah, kalau kita melihat dunia angkasa sana, disitulah kita bisa merasakan maha kebijaksanaan Tuhan. Lah iya jerene planet sing ngubengi matahari ada 8 atau 9 nggih. Nah, senikine 8 jere 8. Di antara ke-8 ini mengitari matahari kok ya tidak tabrakan. Nah, itu. Kan pasti ada yang mengatur dengan indahnya. Itu Allah memiliki sifat wahdaniyah dan mustahil bagi Allah berbilang. Allah pasti satu, tidak butuh kawan. Kalau Tuhan punya kawan berarti bukan Tuhan. Wes intine kados ngaten. Berikutnya al-qudrah. Qudrah itu berkuasa, qadir. Kawula gandeng kali kaunuhu qadiron. Adanya Allah dari dulu ya berkuasa, sang penguasa. Lah niku. Janjane maksudnya sami, cuma ini dari makna dan maknawinya sing bedakaken. Sekang kulitnya karo sekang jeruane kulit. Nah niku sing bedakaken mriku. Kita samakan saja biar mudah. Qudrah qadiron artinya berkuasa. Sedangkan kebalikannya adalah al-ajz. Ajz itu bahasa Jawane apes. Bahasa Indonesianya lemah. Nah, ini lemah.
tidak berkuasa, tidak kuat, lemah. Tidak mungkin Tuhan yang kita sembah kok sesuatu yang lemah, itu nggak mungkin. Tuhan harus kuat, Tuhan harus berkuasa, powerful. Oke, nah, sifat berikutnya al-iradah wa kaunuhu muridan, artinya berkehendak. Sang Maha berkehendak. Tidak ada kehendak yang bisa melebihi kehendak Allah. Makanya dalam kehidupan kita juga sering mendengar pepatah manusia berkehendak tetapi Tuhan yang memutuskan. Kita memang punya kehendak karena kita memang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sing jenengane iradatullah. Iradah Gusti Allah diamanahkan kepada kita walau cuma secuil. Makanya kita sebagai manusia punya kehendak. Saya pengen lari, saya pengen tidur, saya pengen makan. Itu namanya kehendak. Tapi iradah manusia itu hanya iradah makhluk. Lain dengan iradah yang digantungkan kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha berkehendak. Manusia boleh berkeinginan, tetapi Tuhanlah yang menjadikannya. Iradah kaunuhu muridan menika mustahilnya adalah ikrahu atau karoha, wa kaunuhu makruhan. Kalau iradah berkuasa, kalau iradah itu berkehendak, ada keinginan kuat. Tetapi kalau karoha, makruhan, itu artinya terpaksa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat terpaksa, itu nggak punya. Semuanya itu kehendak, sudah menjadi kehendak Allah. Tidak ada keterpaksaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terpaksa menyiksa, nah itu nggak ada yang namanya Allah terpaksa menyiksa. Allah memang berkehendak untuk menyiksa. Itu sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah. Allah pasti wajib berkehendak untuk, dan tidak mungkin Allah terpaksa untuk. Nah itu kayak gitu. Tidak mungkin Allah terpaksa. Pasti Allah berkehendak. Saya lanjutkan. Qudrah, iradah, ilmu, al-ilmu, ilmun. Ilmun itu artinya tahu. Allah Maha tahu. Kaunuhu aliman. Adanya Allah memang Maha tahu. Dan seluruh rahasia kehidupan yang ada dimanapun juga itu tergantung daripada rasa tahu ini. Manusia hidup katanya mulia diukur dari tahunya itu. Nah, tahu itulah ilmu. Makanya berbahagialah bagi orang yang punya ilmu, karena orang yang punya ilmu pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa saja. Saya contohkan, ana wong pinter ngilmu sihir, pasti diangkat derajatnya. Walau diangkat di kalangan atau di komunitas orang-orang jahat misalnya lah niku. Nah, diangkat kan ya bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Nah itu. Allah kadang memberi karomah kepada hambanya, tetapi kadang juga memberi tadrij, tadarruj. Nah niku. Artinya apa? Kelihatannya Allah sayang, padahal Allah memang sebenarnya memang, nah bahasa Jawanya itu jumprungake. Nah, Allah bahkan malah sebenarnya sedang
menjebloskan seseorang ke jurang dan niku jane. Dan itu tidak ada keterpaksaan, itu kehendak Allah tetap. Niku al ilmu, tahu. Dari awal sampai akhir cerita manusia itu pasti yang menjadi pokok cerita itu al ilmu. Contoh, Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala cuma diberi dua tawaran, kepengen ilmu apa harta kekayaan. Nah itu. Makanya antara ilmu dan harta kekayaan itu ya kayak gitu, sebuah pilihan. Nah, tapi kalau memang ada orang ia berilmu dan berharta, itu berarti orang yang sangat beruntung sekali. Nah, dicontohkan dengan para nabi, yaitu Nabi Sulaiman misalnya. Semuanya ada contohnya semuanya. Berilmu tapi orang fasih. Menemukan Nabi Musa niku. Nabi Musa niku mboten fasih, nekon matur. Mulane kurang pede. Arep mungsuhan karo Firman ora pede Musa. Mulane mari Gusti Allah ndonga. Gusti tulung kae Harun, sedulurku dadekna nabi, nggo batir aku lah niku. Sebab Nabi Harun inilah yang fasih lah niku. Jadi kadang orang pintar karena ada kekurangan sedikit ya jadi kurang pede, nah itu kadang. Tapi di sisi lain Nabi Musa itu adalah nabi yang paling pede. Biasa kadang malah wadul karo Gusti Allah, protes maksudipun lah niku. Pede sekali Nabi Musa. Itulah pernak-pernik daripada karakter nabi dan rasul yang luar biasa. Kembali ke laptop, kita lanjutkan. Al-Haya. Al-Hayah itu artinya hidup. Pasti Tuhan yang kita sembah itu hidup. Nah, ngapain kita nyembah Tuhan kok mati lah niku. Kalau mati berarti pasti bukan Tuhan. Nah niku, hidup wajib, mati berarti enggak wajib, mustahil. Tuhan kok mati. Lanjut. Nah, hayah menika sama dengan kaunuhu hayyan. Maut menika sama dengan kaunuhu maitan atau mayitan. Selanjutnya adalah as-sam'u. Sam'u itu artinya maha mendengar. Kaunuhu sami'an. Adanya Allah maha mendengar. Nah, dalam kemaha mendengaran Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita sebagai hamba jangan sampai putus harapan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha mendengar. Apalagi ketika kita sholat, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Nah, jenengan kepengen disayang Allah, pujilah Allah. Caranya muji kepripun? Bersyukur setiap hari. Alhamdulillah. Esi diparingi urip. Alhamdulillah, esi sehat amaku. Nah, ternyata alhamdulillah itu luar biasa, lafal yang luar biasa ketika kita ucapkan dengan tulus, ikhlas, ridho dan tahu maksudnya. Lanjut, al-basaru artinya Allah maha melihat, wa qanuhu basiran. Memang adanya Allah yang maha melihat. Nah, kalau tadi mendengar, lawan katanya ya tulilah. Ya. Masa Tuhan tuli? Ngapain kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan itu tuli lah niku. Kan kata niku dados. Ngapain kita ngapain kita harus beribadah kepada Tuhan? Tuhan itu buta lah niku. Makanya Allah itu wajib maha mendengar dan wajib maha melihat. Lawan katanya gini ku. Tuli dan buta. Setunggal malih al-kalam. Allah wajib berbicara. Allah itu bisa berkata-kata. Makanya di dalam Al-Quran digambarkan Musa telah berbicara dengan Tuhannya.
Kanjeng Nabi Muhammad sowan maring Gusti Allah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan katanya berbicara bisu. Masana Tuhan bisu lah niku. Itulah kurang lebih 20 sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang terkemudian nantinya kita akan membahas tentang sifat jaiz dan dalil-dalil yang berhubungan dengan sifat wajib ini nanti diterangkan. Para bapak, para ibu, para hadir, para pendengar, para netizen yang berbahagia semuanya, begitulah kurang lebih yang dapat kami sampaikan pada malam sore hari ini. Semoga kajian akidah pada malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa menyelamatkan kita dari akidah-akidah yang melenceng, yang ngawur, yang menjauhkan kita dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan bacaan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.